Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الإخوة rahimani wa rahimakumullah, para bapak sekalian dan saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, tidak henti-hentinya kita bersyukur dan memuji Allah Rabbul Alamin atas segala nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan kepada kita semua. Terlebih nikmat Islam, nikmat iman, nikmat diberikan kesempatan untuk bisa mempelajari agama kita yang mulia ini, dijadikan kita sebagai talibul ilm, penuntut ilmu agama, ilmu syar'i. Begitu juga nikmat sunnah Nabi SAW, nikmat sehat walafiat, dan nikmat-nikmat lain yang tidak mungkin dapat kita menghitungnya. Sehingga alhamdulillah dengan nikmat-nikmat tersebut kembali kita dikumpulkan di rumahnya yang mulia ini, Masjid Al-Jihad yang kita cintai ini, dalam rangka beribadah kepada Allah, dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis kita ini, pertemuan kita ini, majelis yang dirahmati, diberkahi dan diridhai. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak sekalian dan saudara-saudaraku sekalian yang saya muliakan dan yang semoga senantiasa dirahmati, diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, hari ini Ahad, pekan keempat kajian kita, pembacaan hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, juga athar para salaf, yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, dalam kitab yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, yaitu Al-Adabul Mufrad. Pada pertemuan yang lalu telah kita baca hadis nomor 290. Hadis nomor 290 tentang hadis Ummu Darda yang menceritakan keadaan suaminya, yaitu Abu Darda radhiyallahu anhu, bagaimana beliau ini, yaitu Abu Darda, dalam doanya yang masyhur, Allahumma ahsanta khalqi fahsin khuluqi, ya Allah,
Meskipun sanad hadis ini dhaif, tetapi dari sisi makna sahih, ya. Dan pada pertemuan yang lalu telah kita jelaskan sedikit, ya, atau kisahkan sedikit tentang Abu Darda ini, ya, radhiyallahu taala anhu, bagaimana dia itu kuat sekali dalam beribadah kepada Allah, kuat sekali dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Oke, Bapak, ya. Betul, ya. Kita lanjutkan hadis nomor 291. Masih dalam bab berakhlak mulia bila memahami agama. Hadis nomor 291, penulis rahimahullah taala berkata, Imam Al-Bukhari rahimahullah taala berkata, Abu Nu'am atau Abu Nu'man mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Awanah mengabarkan kepada kami dari Ziyad bin Alaqah an Usamah bin Syarik, dari Usamah bin Syarik, qala, dia berkata, kuntu inda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ja'atil a'rabu nasun katsirun min hauna wa hauna fasakata an-nasu la yatakallamuna ghairuhum faqalu ya Rasulullah a'alaina harajun fi kada wa kada fi asya'in min umurin nas la ba'sa biha faqala ya ibadallah wada'a Allahu al-haraj illa imra'an iqtarada imra'an dhulma fadhaka alladhi harija wa hal qalu ya Rasulullah ana tadawa qala na'am ya ibadallah tadawaw fa inna Allaha lam yad'a da'an illa wada'a lahu shifaan ghaira da'in wahidin qalu wa ma hiya ya Rasulullah qala al-haram qalu ya Rasulullah ma khairu ma u'tiya al-insan qala khuluqun hasanun. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh beliau sendiri dalam kitab ini, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, dan yang lainnya. Artinya, dari Usamah bin Syarik, ia berkata, aku pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu datanglah sejumlah orang Arab Badui. Ya, datanglah sekelompok orang Badui. Orang banyak, ini orang Badui ini banyak, datang dari sana, datang dari sini. Mereka lalu diam, tidak berbicara satu sama lain. Mereka lalu berkata, wahai Rasulullah, apakah kita berdosa jika kita melakukan ini dan itu? Apa sih ini dan itu? Yaitu dalam sejumlah urusan manusia yang tidak diharamkan. Ya, dalam sejumlah urusan manusia yang tidak diharamkan. Beliau lalu menjawab, wahai hamba-hamba
dan kebinasaan. Berarti orang-orang Arab Badui ini bertanya tentang sesuatu yang biasa dilakukan oleh manusia dalam masyarakat. Tentu yang dilakukan oleh masyarakat di situ perkara-perkara mubah. Tentu Nabi menjawab tidak berdosa karena itu perkara-perkara yang diizinkan oleh syariat. Kecuali beliau menyebutkan apa tadi? Ghibah, ya, kecuali masalah ghibah. Kecuali seorang yang memperoleh tubuh seseorang dengan ghibah. Dan itu sahih ya. Ghibah itu seperti dia memakan bangkai daging bangkai saudaranya. Sebagaimana firman Allah, "Wala yaghtab ba'dukum ba'd. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita fakarihtumuh." Janganlah kalian menghibah, menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah kalian ingin memakan bangkai saudaranya sendiri? Ya, tentu kalian akan merasa jijik. Nah, jadi Allah dan Rasulnya mengumpamakan orang yang menghibah saudaranya itu seperti memakan daging bangkai saudaranya, dan itu termasuk dosa besar dari dosa-dosa besar ghibah, menggunjing, yaitu menyebutkan keburukan saudaranya yang tidak ada di sisinya. Itu namanya ghibah. Dia panjang tangan, dia ini, dia itu, dia ini, itu ghibah. Itu menyebutkan keburukannya, menyebutkan keburukan saudaranya yang tidak ada di hadapannya. Itu ghibah. Ya, dan ini termasuk dosa besar. Bahkan salah satu sebab terbesar adab apa ini? Adab kubur. Ya, salah satu sebab terbesar adab kubur itu ghibah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati dua kuburan. Ya, dua kuburan. Apa kata Nabi? Penghuni kubur ini sedang diazab, sedang disiksa oleh Allah Rabbul Alamin. Ini menunjukkan bahwa di alam kubur itu ada azab kubur dan nikmat kubur. Ya. Dua penghuni kubur ini diazab, sedang diazab. Dan keduanya diazab ini bukan karena perkara besar bagi mereka, ya, bukan urusan besar, ya, bukan urusan yang mereka anggap itu besar, padahal itu besar, ya. Padahal itu besar di sisi Allah. Apa kata beliau? Yang pertama, kenapa dia diazab? Karena dia yamshi 'ala namimah, karena dia berjalan di muka bumi ini, ya, dengan namimah, mengadu domba. Dalam riwayat lain disebutkan ghibah. Ya, dalam riwayat lain disebutkan ghibah. Namimah, ghibah. Ini dua, ini apa namanya? Dua. Ya, saudaraan ini antara ghibah dan namimah. Kalau ghibah itu menggunjing, kalau namimah adu domba. Ya sudah. Sebelum namimah ghibah dulu kan gitu. Ghibah, kemudian namimah, kemudian berantem tuh, ya, bunuh-bunuhan dan yang lain. Fitnah, memfitnah kelompok ini, ya, kelompok dua kelompok difitnah, akhirnya berantem kan gitu, rame, bahkan saling bunuh-bunuh. Na'udzubillahi. Nah, ghibah namimah ini sebab terbesar ada kubur. Kemudian yang satunya tidak cebok dari buang air kecil, ya, atau tidak menutup diri ketika buang air kecil atau buang air kecil. Nah, jadi akhifillah azanillah wa iyyakum, jelas di
Ghibah ini termasuk dosa besar dari dosa-dosa besar yang harus dijauhi sejauh-jauhnya. Dan sekali lagi dia termasuk sebab terbesar azab kubur. Na'udzubillah min dzalik. Dan kita lanjutkan. Mereka lalu bertanya, mereka yaitu orang-orang Badui tadi, mereka bertanya lagi, "Ya Rasulullah, bolehkah kita berobat? Bolehkah kita berobat?" Allah ya, boleh enggak? Kata beliau, "Benar, boleh, wahai hamba-hamba Allah. Berobatlah kalian. Berobatlah kalian. Karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak menetapkan suatu penyakit kecuali Dia menetapkan obat baginya." Jelas di sini Nabi SAW memerintahkan berobat. Tapi wallahu a'lam, perintah di sini bukan menunjukkan wajib. Ya, tidak menunjukkan wajib. Berobat itu diperbolehkan oleh syariat, tidak sampai kepada wajib. Kalau nggak berobat, dosa enggak. Bahkan orang-orang yang masya Allah imannya tinggi gitu ya, imannya tinggi, mereka malah bersyukur kepada Allah ketika mendapatkan musibah sakit. Nah, jadi boleh berobat itu. Karena sebagaimana yang kita ketahui, orang yang tertimpa musibah, khususnya sakit, itu yang pertama dia keadaan manusia ketika mendapati musibah, khususnya sakit, yang pertama adalah tasakhut, yaitu marah-marah, tidak sabar, suudzon kepada Allah. Kenapa kok saya yang sakit? Kenapa kok saya yang miskin? Sedangkan dia kaya, sedangkan dia sehat walafiat. Berarti Allah benci sama saya. Ya, Allah benci sama saya. Padahal saya juga rajin ibadah. Itu orang yang gak pernah ibadah saja sehat walafiat. Kenapa harus saya? Dan seterusnya suudzon kepada Allah, baik itu dengan ucapan maupun perbuatan, dan ini hukumnya haram. Kita sahut marah kepada Allah. Ya. Kemudian yang kedua, sabar menghadapi sakit tersebut. Sabar, ya. Nah, sabar ini dia tetap berobat, tapi dia tetap sabar. Ya, sabar tidak sampai suudzon kepada Allah, tidak sampai mengucapkan kata-kata yang tidak layak dan tidak berbuat apa-apa yang menjadikan Allah itu marah kepadanya. Tapi dia tetap merasakan sakit dan berharap dia sembuh. Ada yang ketiga, ridho, dan ini tingkatan di atas sabar. Ya, ridho dengan sakit ini. Karena ini kata Tuhan, bahkan dengan keridhaan itu rasa sakitnya itu bisa berkurang atau bisa hilang karena kuatnya keridhaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan puncaknya adalah bersyukur. Ya, bersyukur. Nah, orang yang bersyukur ini barangkali tidak berobat. Sih berobat, tapi dia dengan cara ruqyah, dengan meruqyah diri sendiri. Tapi tidak minta diruqyah atau tidak berobat ke dokter misalnya. Tapi dia ruqyah diri sendiri dan dia bersyukur kepada Allah yang telah diberikan kepadanya anugerah sakit. Kenapa? Karena sakit itu sebagaimana yang kita ketahui dapat menghapus dosa dan kesalahan, kemudian dapat mengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan doanya terkabul, ya, doanya dikabulkan oleh Allah. Nah, ini dia yakin itu bahwa musibah-musibah itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan dia yakin dengan
dengan sakit itu terangkat derajatnya dia di sisi Allah dan dapat mengampun, dapat menghapus ya dosa dan kesalahan, menggugurkan dosa dan kesalahan, maksiat, dan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ke nengok orang sakit, mintain doa. Mintain doa. Kalau belum doain saja. Yang sakit. Justru yang sakit itu doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita pun mendoakannya, dia pun ya mendoakan kita yang datang kepada. Nah, masya Allah. Nah, di sini Asyifillah menunjukkan bahwasannya berobat itu diperbolehkan. Tentu berobat yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh berobat kepada dukun, kepada para dak normal, kemudian ke tukang sihir, itu jelas haram. Bahkan orang yang datang kepada mereka akan diancam dengan syirik. Ya, syirik. Barang siapa, kata Nabi SAW, barang siapa yang datang kepada mereka tapi dia tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh tukang sihir itu, maka apa yang dia dapatkan? Sholatnya tidak diterima selama berapa hari? 40 hari. Ini datang tok loh ya. Datang doang. Nggak percaya. Ya. Atau kalau sekarang kan nggak datang langsung ya, lewat HP, lewat televisi, atau lewat buku. Ada buku-buku itu Pak, majalah itu loh, kayak ramalan bintang ya. Sekedar baca aja itu nggak diterima sholatnya selama 40 hari. Meskipun dia nggak percaya, tapi kalau percaya gimana? Dia datang ke mereka itu tukang sihir. Datang apa kata Nabi? Faqad kafara bima unzila ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia telah kufur kepada apa-apa yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bahaya sekali. Maka hindari mendatangi mereka. Sakit dikit datang ke mereka. Apalagi sakit besar itu, sakit parah itu, datang kepada mereka. Merasa diganggu sama makhluk apa ini? Makhluk gaib, jin misalnya. Diganggu dikit aja, datang kepada mereka. Ya, ke tukang sihir. Itu haram, bahkan syirik hukum. Menghilangkan tauhid, menghilangkan iman, bahkan naudzubillah menghilangkan Islam. Sangat berbahaya sekali. Maka haram hukumnya berobat kepada mereka. Ya, maka berobatlah dengan apa-apa yang diizinkan oleh Allah. Ke dokter, ya, dengan minum obat-obatan yang memang dari sisi medisnya itu diterima gitu, atau dengan ruqyah. Ya, antum sakit kepala, cenut-cenut, ya dipegang untuk kepala, dibacakan Al-Fatihah, ayat kursi, atau ayat-ayat yang lain, insyaallah sembuh. Ruqyah, cara penyembuhan ruqyah syar'iyyah. Baik, pada asalnya bahwa berobat itu diperbolehkan ya oleh syariat dan diizinkan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam.
setiap penyakit pasti ada obatnya. Yang tahu ya tahu, yang nggak tahu ya nggak tahu. Gitu ya. Kemudian kata Nabi SAW, kecuali satu penyakit. Ada satu penyakit yang tidak ada obatnya. Pada asalnya semua penyakit ada obatnya, ada penawarnya. Yang tahu ya tahu, yang nggak tahu ya nggak tahu. Ada satu penyakit yang tidak ada obat, kata beliau. Nah, mereka bertanya, apa itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, al-haram. Al-haram. Haram itu masa tua, penyakit tua. Haram mendekati pikun atau bisa pikun. Ini penyakit yang nggak ada obatnya, tua. Ada orang yang masya Allah ya berobat ke dokter sakit kepala, yang berobat sakit kepala, suka mengeluh ya kaki kepalanya sering sakit. Kata dokter, itu penyakit tua. Dan lagi mengeluh kakinya sakit, obatnya ya emang udah tua, gak ada lagi obatnya. Apa ya sudah namanya tua, kepala jenuh-jenuh, serai jenuh-jenuh, ya emang udah tua gitu. Diobati ya emang diobati, kadang-kadang sembuh, datang lagi. Penyakit ini, penyakit itu, ya itu. Nah kan kalau udah tua nggak mungkin ya muda lagi. Nggak mungkin jadi muda lagi. Insyaallah ya. Nah, kita ngerasain apa ya? Dulu waktu kita muda itu masya Allah ya, semua diangkat. Buat barbel sekian kilo tuh bisa keangkat. Beras terigu berapa kilo, masya Allah. Nah, jalan sono lari sini, kuat banget. Nah, udah tua. Penyakitnya ini. Coba kamu tidur itu lurus dulu kaki biar bisa bangun. Nah itulah penyakit. Itu nggak ada obatnya, itu nggak ada. Dan kalau orang itu sudah tua ya sudah itu peringatan bahwa dia udah tua ya. Dan ini termasuk hikmah Allah ya. Dengan diberikan banyak penyakit itu ya biar ingat gitu loh, biar ingat ente itu udah tua, mau ngapain lagi, kita lagi mati, mau ngapain lagi ya, udah pensiun ya sudahlah, fokus ibadah, cari ilmu, banyak sholat, banyak puasa, udah mau ngapain lagi. Ini ada yang masuk semakin bertambah usianya, semakin neko-neko banyak kerjaan, udah sono sini beli ini beli itu, beli sapi, ngangon sapi. Udah tua mau ngapain gitu? Udahlah kasih anaknya gitu, cucunya biar bubar sama. Ini beli sawah, beli kebun, bercocok tanam, nggak sempat sholatnya jarang-jarang, jadinya ngajinya jarang-jarang, silaturahminya jarang-jarang. Jadi kalau udah tua itu ya bukan berarti nggak boleh urusan dunia boleh, tapi inilah udah cukup gitu, udah cukup, masa muda itu sudah banyak waktu untuk cari harta kan gitu ya, sampai umur 50 misalnya sudah cukup itu cari harta, duit soal sini sudah cukup insyaallah. Nah sekarang waktunya ibadah gitu, waktunya cari ilmu, waktunya banyak sholat, waktunya banyak berpikir, waktunya banyak membaca Al-Quran, bukan nambah kerjaan dunia gitu, ngarit tua ngarit ini. Jadi fokus, bukan berarti nggak boleh, silakan monggo, boleh, tapi ya mbok yo tingkatkanlah keilmuan, tingkatkanlah amal ibadah untuk menghadapi sesuatu yang pasti terjadi gitu loh.
Apalagi ya uban itu sebagai peringatan juga nih, kamu tua mau ngapain lagi? Udahlah, perbanyaklah amal ibadah, perbanyaklah ketaatan kepada Allah. Urusan dunia sudahlah itu dikurangi lah gitu lah ya, dikurangi. Insya Allah ya, udah tua begitu, karena nggak ada obatnya lagi. Dunia yang banyak untuk ngobatin itu nggak akan bisa. Oke, sekarang sembuh, besok lagi kambuh lagi. Apalagi kalau udah tua banget gitu, tua banget, pikun ya udah. Pikun nggak ada obatnya sudah. Kasihillah sallallahu alaihi yang bertambah usia berarti semakin dekat dengan kematian. Dekat dengan kematian. Bertambah umur berarti semakin mendekati kematian, dan dengan itu kita seharusnya semakin meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal kita barangkali dulu waktu masih muda jarang-jarang ngaji, jarang-jarang baca Quran, jarang-jarang sholat sunnah, jarang-jarang puasa sunnah dan yang lainnya. Ya sekarang sudah waktunya fokus, sudah fokus. Ya. Lagi sekarang banyak penyakit, kalau udah sakit sudah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kalau nyesel, kenapa kemarin nggak ini, kenapa kemarin nggak begitu. Kalau udah sakit ya sudah. Apalagi kalau udah mati ya sudah selesai. Ya, dunia yang ditinggalkan, dunia yang harta untuk anak-anak, ya, istri-istri, tinggal dia bawa amalnya. Ya. Makanya Nabi SAW di masa tuanya itu beliau semakin bertahan, semakin semangat dalam beramal saleh. Riwayat Hudzaifah yang menunjukkan Nabi itu pernah sholat malamnya itu dalam satu rakaat membaca surat apa itu? Sholat malamnya Nabi SAW dalam riwayat Hudzaifah. Nah, ayat pertama, rakaat pertama beliau baca surat Al-Baqarah. Kata perawi hadis ini Hudzaifah, wah habis Al-Baqarah ini rukuk dia. Seneng nih rukuk. Gak taunya nambah lagi surat Ali Imran. Insyaallah. Ini dalam satu rakaat loh ya. Ali Imran habis nih, kata Hudzaifah, ini entar lagi di rukuk nih. Udah cepet-cepet dia oleh bakunya nih, udah Masya Allah. Karena Hudzaifah masih muda kan gitu. Mau selesai nih Ali Imran, mau rukuk nih. Ternyata gak rukuk-rukuk, nambah lagi surat An-Nisa sampai habis baru. Masya Allah, berapa juz itu? Dan beliau waktu itu udah gak tua lagi gitu. Udah gak tua lagi, sudah gak muda lagi, udah tua beliau itu. Udah tua. Sholat malamnya kayak gitu juga. Kemudian beliau rukuk. Rukuknya ini hampir sama dengan berdiri. Rukuknya ini hampir sama dengan berdiri. Masya Allah. Itu baca apa? Ya baca Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Diulang-ulang sampai 100 kali, 200 kali ya bisa aja. Boleh. Kalau kita pengen lama rukuk ya ulang-ulang aja Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Sekuat kita. Dan Nabi SAW Masya Allah rukuk lama. Kemudian i'tidal, bangkit dari rukuk. Sama itu. Berdirinya i'tidal itu hampir sama dengan rukuk. Kemudian sujud. Sujudnya pun sama, hampir sama dengan berdiri. Ini udah tua loh. Udah tua ini. Tapi subhanallah beliau semangat di dalam menambah ibadah dan amal saleh.
tidak hanya Nabi saja, dan diikuti oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Makanya disebutkan dalam riwayat kalau para sahabat itu kalau sudah umur 40 tahun ke atas sudah fokusin akhirat. 40 ke atas nih, 40 ke atas itu udah fokusnya itu udah akhirat. Dunia itu ya tetap dunia, tapi nggak serakus sebelumnya, tidak sebesar sebelumnya. 40 ke atas. Masya Allah. Hadits Aisyah radhiyallahu taala, dia melihat Nabi SAW sholat malam sampai kakinya apa itu? Kakinya bengkak. Bukan sakit, bukan karena lamanya berdiri, lamanya ruku, lamanya sujud, lamanya duduk, lama sampai kedua kaki beliau itu bengkak seperti itu, lama banget. Dan Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau lakukan ini semua? Kenapa engkau lakukan ini? Jadi Aisyah merasa khawatir, kasihanlah dengan Nabi SAW yang seperti itu. Ini untuk usia udah tua gitu loh, udah mendekati ajal, mendekati kematian, wafat beliau SAW. Ya, Masya Allah. Aisyah bertanya, Rasulullah, kenapa engkau melakukan ini? Padahal engkau telah diampuni kesalahan-kesalahanmu yang telah lalu dan yang akan datang. Udah nggak ada dosa beliau, nggak ada kesalahan. Apa kata beliau SAW? Afala akunu abdan syakur. Tidak bolehkah aku termasuk hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini beliau semangat sekali. Ya, maka dari itu akhirnya ya, kalau udah tua ini di atas 40 seharusnya semakin kuat dan semakin semangat di dalam beramal sholih. Perbanyaklah sholat, perbanyaklah puasa, perbanyaklah ngaji seperti ini, perbanyaklah membaca Al-Quran, perbanyaklah sholawat. Udah waktunya sekarang, udah sebentar lagi akan meninggalkan dunia ini dan menghadap Allah Azza wa Jalla. Karena ya sudah, tadi kata Nabi, tua ini sudah tidak ada lagi obatnya. Ya obat tua ya barangkali banyak ibadah gitu. Masya Allah. Ya. Nah, para bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lanjutkan hadis ini. Mereka lalu bertanya lagi, wahai Rasulullah, apa hal yang terbaik? Nah, inilah yang menjadi syahid, inilah yang menjadi dalil dalam bab ini. Wahai Rasulullah, apa hal terbaik yang diberikan kepada manusia? Beliau menjawab, khuluqun hasan, akhlak yang baik. Tidak ada anugerah terbesar bagi seorang hamba kecuali akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Dan dulu sudah kita sampaikan, akhlak itu ada beberapa macam. Akhlak kepada Allah dan akhlak kepada sesama manusia, kan gitu. Akhlak kepada Allah, ya akhlak kepada Allah salah satunya adalah terima, menjalankan perintah-perintah Allah tanpa adanya sesek dada, tanpa adanya ganjel di hati. Allah perintahkan ini, Allah perintahkan sami'na wa ata'na dengan senang hati, dengan lapang dada, tidak dengan rasa sempit, gerutu, ngomel. Enggak. Itu jelas sifat orang munafik kalau begitu. Ya. Jadi ini akhlak, ya akhlak kepada Allah salah satunya itu menerima apa yang Allah berikan kepadanya dari syariat-syariat Islam. Sholat, puasa, zakat, haji, umrah, bakti sama orang tua, baca Al-Quran, cari ilmu dan seterusnya, dia terima dengan lapang dada, dengan senang hati dan bahagia. Ini termasuk akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga
membenarkan semua berita dari Allah. Ya, menerima, membenarkan seluruh berita yang disampaikan ya oleh Allah kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Nah, membenarkan semua berita dan menjauhi larangannya. Ini akhlak kepada Allah. Sedangkan akhlak kepada sesama manusia, membantu mereka, kemudian sabar terhadap gangguan mereka, kemudian berwajah ceria, tidak mengganggu mereka. Nah, ini termasuk akhlak kepada sesama manusia. Maka tidak ada pemberian yang paling besar kecuali akhlak yang baik, akhlak yang mulia, akhlak yang karim. Dan sekali lagi, kalau dikatakan akhlak, itu tidak hanya akhlak kepada sesama manusia saja, juga yaitu akhlak kepada sesama manusia. Masya Allah. Berarti akhlak mulia ini merupakan pemberian yang mahal banget, ya, pemberian anugerah yang sangat mahal dan sangat berharga dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya. Karena sulit banget, ya, sulit sekali ya, mendapatkan akhlak yang mulia kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, baik para Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sekali lagi meskipun hadis ini sahih, hadis ini sahih diriwayatkan oleh beliau sendiri dalam kitab ini dan diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Satu hadis lagi, dan hadis ini insya Allah sering antum dengar dan sebagian antum udah hafal ya. Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala berkata, Musa bin Ismail mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ibrahim bin Sa'ad mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ibnu Syihab mengabarkan kepada kami dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, anna bin Abbas qala, bahwa Ibnu Abbas berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan ya'ridu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Qur'ana fa idza laqiyahu Jibril kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada bil khairi min ar-rihil mursalah. Ibnu Abbas bercerita, Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan. Orang yang paling dermawan. Dermawan di sini lebih khusus adalah dengan harta, sedekah, infak dan yang lainnya. Tapi dermawan itu lebih umum sebenarnya, lebih umum ya daripada sedekah itu sendiri. Jadi dermawan termasuk bagian dari sedekah, dan sedekah adalah dermawan. Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan dengan pemberian harta. Nah, iya, Nabi itu kalau diminta tidak pernah bilang apa? Enggak. Jelas itu sudah masyhur. Nabi itu kalau diminta tidak pernah mengatakan enggak. Kalau beliau enggak punya, dia arahkan orang itu kepada orang lain yang punya. Begitu Pak. Nabi itu kalau pakai baju di sini, ada orang datang, aku minta bajunya dong ya Rasulullah. Dikasih. Allah ya. Itu Nabi SAW tidak pernah bilang la, nggak pernah. Allah ya. Nabi pernah itu dikasih seorang wanita, sahabat wanita, mantel ya, mantel cakep banget, bagus banget. Emang dia rakit sendiri apa rakit? Dia pakai sendiri, dia buat sendiri spesial untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya diterima oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi merasa senang karena Nabi memang butuh pakaian, masya Allah ya, butuh. Yang satu dua gitu ya, iya begitu. Satu kan banyak bajunya yang masuk sak lemari penuh. Nabi satu dua, memang butuh waktu itu. Butuh dikasih,
kemudian pulang dipakai, keluar menemui para sahabat, dan para sahabat merasa senang, ya Allah, Nabi pakai baju bagus hari ini nih, masya Allah. Cukup datang orang sahabat, ya Rasulullah, saya minta bajunya dong. Baru dipakai udah diminta. Oke, kalau begitu sudah. Dicoba bajunya itu, mau dikasih apa dia? Para sahabat yang mendengar tahu orang ini minta baju, kenapa itu minta? Rasul lagi butuh baju, gitu. Rasul sedang butuh baju, kenapa yang diminta? Lagi butuh baju, kenapa yang diminta? Sedangkan ente tahu kalau Nabi itu kalau diminta nggak pernah bilang apa? Tidak. Mencela, ini para sahabat marah sama dia ini, mencela sama orang yang minta tadi. Maka orang tersebut berkata, saya tidak minta, saya sebenarnya nggak butuh baju itu, tapi saya ingin keberkahan baju itu yang pernah dipakai oleh Rasulullah SAW, dan saya berharap mudah-mudahan kalau saya mati dikafani dengan baju itu. Jadi buat kafan, siap itu kafan. Dikasih sama Nabi SAW. Dan masya Allah kalau orang pun membaca lah ya hadis-hadis tentang kedermawanan Rasulullah SAW, maka kita ini ada orang seperti itu gitu loh, masya Allah. Ya, masya Allah. Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan dengan pemberian harta, dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan ketika Jibril menemui beliau, dan Jibril menemui beliau setiap malam di bulan Ramadan. Untuk apa, Pak? Tadarus. Nabi membacakan Al-Quran di hadapan Jibril alaihissalam, dan itu setiap malam dilakukan oleh Nabi SAW di bulan Ramadan. Ya, insya Allah ini pentingnya kita mempelajari Al-Quran di hadapan orang yang paham Al-Quran, biar bacaan kita itu benar, dan kalau bisa yang dia menjelaskan makna Al-Quran itu. Berarti semalam sekali gitu ya, sehari sekali ya, selama 30 hari setiap malam Jibril datang kepada Nabi, dan Nabi membacakan Al-Quran kepadanya. Tadarus, apalagi kecuali di akhir-akhir hayat beliau SAW, Jibril datang berapa kali? Dalam sehari 2 kali. Dalam sehari 2 kali. Ramadan terakhir beliau, setelah itu beliau meninggal dan tidak mendapati Ramadan berikutnya. Sebelum Ramadan terakhirnya itu sekali dalam sehari sekali. Nah, di Ramadan terakhir itu, di akhir-akhir hayat Nabi SAW, Jibril mendatangi beliau sampai 2 kali. Ini sudah ada tanda beliau akan meninggal dunia dengan datangnya Jibril 2 kali dalam sehari. Sebelumnya sekali. Ya, tanda-tanda Nabi akan meninggal dunia. Ya, masya Allah. Kemudian kita lanjutkan di mana Rasulullah SAW membacakan Al-Quran kepadanya. Apabila Jibril menemui beliau, maka beliau SAW adalah orang yang paling dermawan dengan pemberian melebihi kesejukan angin yang berhembus. Sudah semua yang beliau miliki, ya, sodako. Masya Allah. Nah, hadis ini sering kita dengar, khususnya di bulan Ramadan ya. Sering kita dengar, khususnya di bulan Ramadan. Nah, para bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira cukup dulu apa yang dapat disampaikan, 2 hadis. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, memberikan hidayah dan taufik, juga keistiqomahan kepada kita semua untuk terus tetap di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri saya dan dari syaitan, dan kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanallah.